Hampir 100 pegawai KPK menjalani sidang etik karena diduga terlibat dalam kasus pungutan liar. Mereka meminta uang kepada para tahanan atau keluarganya agar para koruptor bisa leluasa menggunakan telepon genggam selama berada di dalam tahanan. Kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi berada di titik nadir. Setelah Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan, kini hampir 100 pegawai dan mantan pegawai KPK terlibat pungutan liar. Lantas bagaimanakah tanggapan masyarakat terkait hal ini? Bersama saya Nadir Ali dan juru kamera Jeff Henderson, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Ikan busuk mulai dari kepala. Ungkapan ini mungkin cocok untuk menggambarkan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi akhir-akhir ini. Bagaimana tidak, setelah mantan Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kini giliran 93 pegawai lembaga anti rasuah terlibat dalam pungutan liar. Modus yang dilakukan beragam, mulai menyelundupkan telepon genggam ke dalam penjara hingga memberi fasilitas kepada pelaku korupsi selama di penjara. Dengan bermodal telepon genggam, sudah jadi cerita umum jika para koruptor yang ditahan bisa memesan makanan secara online dari balik jeruji. Temuan dari Dewan Pengawas KPK untuk bisa memasukkan telepon genggam ke dalam penjara, para tahanan maupun keluarganya harus membayar uang 10 hingga 20 juta rupiah. Ini belum termasuk biaya bulanan sekitar 5 juta rupiah. Sedangkan untuk mengisi baterai telepon genggam, mereka juga harus membayar 200 hingga 300 ribu rupiah per satu kali. Pelaku pungli melibatkan banyak pihak, mulai penjaga, komandan regu, hingga kepala rutan KPK. Setiap orang yang terlibat juga menerima besaran uang yang berbeda-beda. Paling sedikit itu menerima 1 juta. Dan yang paling banyak menerima 504 juta sekian. Itu yang paling banyak. Lalu kalau teman-teman menanyakan totalnya berapa, saya bisa menyatakan yang pasti tidak, tapi sekitaran 6 miliar 148 juta sekian. Pungli di rutan KPK memang sudah berlangsung sejak tahun 2018 atau sebelum Firly Bahuri menjabat. Namun karena pengawasan yang lemah, kasus pungli seperti ini tidak bisa dihentikan saat Firly menjabat. Saat ini seluruh pegawai KPK yang terlibat dalam kasus pungli tengah menjalani sidang etik. Sidang dibagi dalam 9 berkas perkara, 6 perkara untuk 90 orang dan sisanya untuk 3 orang. Selain menjalani sidang etik, pegawai yang terlibat juga sudah dirotasi, sehingga tidak lagi berhubungan dengan rutan yang menjadi pintu masuk praktik pungli. Meski sudah ada sidang etik dan dirotasi, masyarakat jelas tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Terlebih praktik pungli terjadi di lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Sangat kecewa banget ya, karena kan KPK sebagai lembaga anti rasuah ya, tapi dari internal sendiri mereka melakukan pungli ya, sangat kecewa banget sih. Mudah-mudahan sih bisa diusut tuntas ya karyawan-karyawannya yang melakukan pungli itu. Pastinya sedih sih ngelihatnya, karena kan memang maksudnya ini kan rutan ya, memang mereka harus dimanusiakan, cuman kan untuk pungli kayak gitu kan nggak benar juga sebenarnya. Moga-moga sih cepet diselesain aja sih, palingan gitu. Kalau yang pertama sih pasti itu dari atasannya dulu, jadi kalau pemimpinnya kita bisa ngerambah maksudnya ke bawahan, pasti otomatis KPK ya bisa kinerjanya lebih bagus lagi. Yang penting kan kalau kinerjanya dari atas sudah bagus, ke bawahnya juga pasti bagus, nggak bobrok itu. Pengennya ya walaupun dia jabatannya tinggi ya tetap disanksi sesuai dengan kesalahan dia gitu. Apalagi kalau misalnya sampai ratusan juta itu kan pasti merugikan juga ya. Ya disanksi hukum lah. Gitu. 3 pasang calon presiden dan wakil presiden menawarkan solusi memperbaiki kinerja KPK dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Namun tanpa bantuan banyak pihak, mustahil rasanya KPK dapat kembali menjadi lembaga penegak hukum yang dipercayai masyarakat.
Berbagai cara dilakukan untuk memperbaiki kinerja KPK. Salah satunya dengan mengundang pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan gagasan tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bertekad mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap KPK, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang KPK. Selain merevisi Undang-Undang, Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar juga ingin KPK memiliki standar etika yang tinggi. Saya dan Gus Imin berkomitmen untuk mengembalikan kewibawaan hukum KPK, independensi KPK, dan itu artinya harus melakukan revisi atas Undang-Undang KPK. Yang kedua, mengembalikan orang-orang berintegritas ke dalam tubuh KPK. Sedangkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan menggunakan pendekatan sistemik dan realistis dalam pembenahan KPK. Caranya dengan mengatur kualitas hidup para penyelenggara negara, termasuk di dalamnya penegak hukum. Untuk itu, Prabowo menawarkan solusi menaikkan gaji para penegak hukum sebagai pendekatan realistis. Kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyoroti tentang LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Menurutnya persoalan LHKPN bisa diselesaikan dengan sistem whistleblowing dari masyarakat. Artinya, masyarakat bisa dilibatkan dan dirahasiakan identitasnya untuk mengawasi pejabat negara, terutama para penegak hukum. Pencegahan kita lakukan, melibatkan pemerintah dan KPK dan dunia usaha termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus. Dan penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya dan tentu dengan anonim dan evidence based yang memang betul-betul terjadi. Kerisauan para calon presiden bukan tidak berdasar, sebab berdasarkan survei CSIS di Desember 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK terendah kedua di antara lembaga negara. DPR menjadi lembaga yang kepercayaan publiknya paling bawah atau berada di angka 58,8%. Untuk lembaga yang paling tinggi adalah TNI, yang diikuti oleh Presiden, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Namun, jika di antara lembaga penegak hukum, KPK lah yang berada di posisi paling bawah. Itulah sebabnya, masyarakat berharap KPK harus cepat diperbaiki. Jangan sampai terdengar lagi ada pegawai KPK yang terlibat kasus korupsi sehingga membuat lembaga anti rasuah ini menjadi kehilangan harga diri. Yang Anies sama Ganjar ya, soalnya kalau misal menurut saya, seberapapun dinaikin gaji, itu pasti nanti akan, korupsi itu nggak bakalan hilang gitu. Jadi kayaknya untuk menaikkan gaji itu kurang sesuai kalau menurut saya. Untuk memperbaikinya tuh yang penting hukum tuh jangan sampai tumpul ke atas. Tindak semua kesalahan yang dilakukan oleh para pejabat. Mungkin juga pilih juga sih pimpinan yang bertanggung jawab juga kali ya. Mungkin jujur juga dan punya kinerja yang baik. SDM-nya ditingkatkan lagi. Mereka bisa dipilah yang mana yang benar-benar hati nurani atau yang memang hanya mau cari pekerjaan. Kan beda tuh motivasinya. Kalau udah mengabdi ya mengabdi. Dari 1 sampai 10 aku bisa kasih 6 sampai 7 sih, Mbak. Gitu. 6 sampai 7 lah. Gitu. Jadi udah cukup sih, Mbak. Karena kita lihat sekarang kan udah banyak yang ditangkap juga gitu kan, baik dari pemimpin daerah dan yang lain-lain. Ya memang udah terbukti tangkap tangan juga mereka. Sebagai penghuni lembaga anti rasuah, tidak pantas rasanya jika pimpinan dan pegawai KPK yang justru terlibat korupsi. Perlu hukuman dan efek jera yang berat agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Demikian Kopi Pagi minggu ini, saya Nadira Ali dan juru kamera Jeff Henderson pamit mundur. Salam SCTV.